Hai guys, jumpa lagi dengan saya Tony Kristanto. Nah, untuk video saya kali ini saya bersilaturahmi ke rumah Pak Rakai. Nah, beliau ini adalah salah satu kolektor dari pusaka-pusaka meteorit. Nah, nanti kita akan melihat-lihat pusaka beliau itu seperti apa saja. Lalu kita juga akan tanya asal-usulnya. Lalu juga kita akan bertanya kepada beliau tentang bagaimana sih cara perawatannya selama ini. Yuk, untuk itu langsung saja ikuti saya. Nah, sobat semuanya, saya perkenalkan beliau ini adalah tuan rumahnya. Nah, beliau adalah Pak Rakai. Kalau saya mengenal beliau adalah seorang motivator sekaligus seorang kolektor dari pusaka-pusaka meteorit. Nanti saya akan ajak kalian semuanya untuk melihat-lihat koleksi beliau dari yang di depan. Kalau di meja ini ada gada ini. Dan kalau boleh dibilang gada ini sangat berat sekali. Kita akan bertanya kepada beliau, Pak, kalau untuk panjenengan sendiri mulai suka dengan koleksi-koleksi seperti ini mulai kapan ini, Pak? Gak lama sih, Agak lama nih? gak terlalu lama juga. Oh gitu. Ya tidak lebih dari 20 tahun. 20 tahun, berarti lebih senior panjenengan. Kenapa memilih pusaka-pusaka dengan tekstur seperti meteor seperti ini, Pak? Daripada, kalau mohon maaf sekali, kalau saya kan yang selama ini saya kenal adalah pusaka-pusaka seperti keris dengan bahan-bahan campuran dari meteorit. Tapi kalau panjenengan kan, kenapa memilihnya yang full seperti ini? Ya sebenarnya kan bahasa pusaka meteorit kan baru beberapa tahun yang lalu, ya sekitar 3-5 tahunan yang lalu lah bahasa meteorit itu mulai diperdengarkan dan betul-betul banyak jadi perbincangan itu kan 2-3 tahun. Oh gitu. Nah, biyen kan biyen itu kenapa aku lebih tertarik dengan benda seperti ini? Orang umum kan. Nah, iya toh. Nah, teman-teman punya keris wah sak gudang ngono. Aku malah pengen keris yang panjangnya 1,5 meter deh minimal. Karena lo nek ditaruh di ruangan tamu kan keren gitu. Iya, keren sekali. Kalau boleh dibilang nih sobat, kalau untuk pusaka-pusaka seperti ini saya juga masih awam sekali lah. Kalau boleh tahu Pak Rakai, kira-kira untuk pusaka seperti ini ada flashback kilas balik dari sejarahnya nggak? Setiap benda saya rasa Ada, selalu ada, terutama ketika kita memahami pusaka itu dari 3 jenis. Okay. Yang pertama, benda ini diperuntukkan dan dibikin sebagai pusaka. Okay. Terus senjata pusaka. Okay. Dan satu lagi senjata. Oh, berbeda. Yang kemudian muncul sekarang kita sebut pusaka. Orang ngomong menyebutnya itu pusaka. Okay. Tapi kalau kita mengetahui basic dari 3 latar belakang ini, insya Allah lebih mudah memahaminya. Oh gitu. Jadi seperti ini kan. Bisa bayangkan ini beratnya hampir 20 kilo. Orangnya seperti apa kan? Benar sekali. Yang pertama. Tadi sebelum gada ini di sini, saya ambil dari tempatnya. Berat sekali loh ini, beneran. Seperti ini ya. Ini bobotnya hampir 20 kilo. Terus kalau perang dengan gaya seperti ini, bayangannya sama ya apa? Kebetulan dia pelatih bela diri ya. Oke. Aku membayangkan umpama senjata yang tak pakai ini godol seperti ini, repotnya nggak worth. Iya, benar sekali. Bangun itu. Sangat berat sekali gitu. Dikempet ya angel kan ngono. Iya. Masa digendong kan ya angel. Kalaupun dipanggul seperti ini, kalau dengan ukuran kita loh nih sobat, pasti juga nggak sampai setengah jam sudah. Bayangno nek sampean kate ngopi lah sak piro repotnya kan. Benar sekali. Terus dari 3 basic ini nanti akan mempermudah ini mengenali mereka. Oke. Jadi contoh misal apa namanya? Ini ada 2 gada. Yang beratnya mirip-mirip, cuman lebih berat yang ini. Lebih berat yang ini, Pak. Ketika kita pegang sebagai senjata, rasanya piye?
Oh ini cenderung lancipnya di atas sininya. Oke. Ini boleh kan mesti gini. Oke. Nah, kalau ini Keras sekali loh. kayak gini. Oke. Kemana ini nggak nyampe. Iya. Terus kemarin ini teknik pembukaan ini apa? Iya. Paling ini ya bingung. Kita apa bingung? Ini Serba bingung kalau untuk kita loh Pak. Oke. jadi logikanya gini, kenapa kok aku seneng sing kayak gini? Oke. Wis ra umum. Itu jawaban lah. Itu ora umum. Gitu ya. Simple tuh. Kurang umum gitu aja. Terus ada lagi misteri yang membuat menarik. Iya. Dalam setiap ini ada reliefan-reliefan yang tak rasa merupakan simbol-simbol khusus. Oh gitu nggih. Ya memang ada relief-reliefnya ini. Ini kayak relief kayak apa namanya? Ini makoro. Makoro. Ini reliefnya ini ya. Relief makoro. Ini sobat. Nek aku kayak makoro nek satu nek itu kayak gunungan kan Gunungan nggih. Terus kemarin ngono cenderung ana sedikit gaya Nggih. iki nek menurut aku ini jauh lebih tua dari ini. Oh, untuk usianya itu Pak nggih. Lebih tua dari ini. Lambang Makoro, lambang ini kan lambang Iya. Makoro. Lambang Makoro iki apa jenenge banyak nanggone candi-candi. Banyak di candi-candi. kan. Mungkin biar sobat semuanya bisa lebih detail untuk melihatnya, akan saya dekatkan untuk kameranya ini sobat. Nah ini sobat, coba kalian perhatikan. Ini kan ada hiasan Iki makoronya memang- Pak iki nggih. malah sengaja apa nih? Gini ngarani ku Patina. patinanya memang sengaja nggak tak ilangin. Oh gitu nggih. Mbok menawa ana wong iseng kepengin apa namanya? Uji karbon atau apa Nggih. monggo silakan kan. Oh dipersilakan malah Pak nggih. Heeh. Toh ya nggak ngerusak barang gue kan. Gitu. Cuman untuk memperkuat karena ya mungkin kita cuman bukan termasuk arkeolog tapi dengan pemahaman yang kita miliki melalui pengetahuan penelusuran sejarah yang kita punya kayaknya data kita juga rada lumayan keren untuk dibicarakan. Gitu nggih. Coba kalian perhatikan untuk serat-serat besinya ini loh. Saya tak taruh ya. Antep ya. Ya, berat sekali. Nah, kita bandingkan dengan yang ini sobat. Nah, ini juga sangat berat sekali loh. Asik ini koleksinya Pak Rake ini. Nah ini simbolnya. Ini sayangnya rusak waktu penanganan wong jenenge wong bodoh ya, Nggih. gak ngerti carane nganggo pusaka. Ngene iki tak fiksal tak wis cairan opo ae sing sekirane nayangi gak Gitu. iku ilang. Kalau di sini ada semacam kayak relief ini Pak, kayak dewa gitu nggih. Iya kayak wong topo ya. Nggih. Cuman nek ngene-ngene iki aku sih rada familiar mungkin di tempat di benda pusaka yang lain banyak ya. Nggih. Tapi sing aku menjadi ciri khas iku seperti ini, segitiga ini kayak iki Nggih. ana nanggone Candi Suko. Candi Suko, bentuknya ada, segitiga. Terus aku ana maneh sing nah yang tombak itu juga Nggih. lambangnya ada ininya juga. Oh gitu nggih. Kalau boleh tahu ini kalau dulu Pak, panjenengan mendapatkannya apakah satu daerah atau seperti apa? Beda, ini beda daerah. Beda daerah nggih. Ceritanya berdarah-darah. Ini Oh ceritanya berdarah-darah. ceritanya berdarah-darah. Total kebun gak sekar-karuan. Ternyata untuk mendapatkan sebuah koleksi pusaka seperti ini sobat, ini kalau boleh dibilang ini biayanya itu juga nggak sedikit. Banyak loh ini pusakanya Pak Rakai. Coba kalian perhatikan di sini. Nah di sana juga ada gada kecil. Ini Pak Ge. Nah ini tipikalnya hampir sama dengan ini. Bersama Jadi dengan lebih lincip di bagian ininya. Cuman lambangnya iki. Oke. Kalau ini boleh dibilang untuk ricikannya itu sederhana gitu Pak Ge. Nek iki kan awake dhewe sik normal ya. Normal, Kalau gitu, nggih. Ini kan masih normal. Paling Nggih. bobotnya sekitar 2 kiloan lah. Lebih Pak kalau itu Pak mungkin. Masih relevan ya. Kalau angkat barbelnya kayak ini. Nah, iki rada lumayan. Kalau kayak ini, kalau untuk Ini ukuran sama kita yang ini susah. beda. Oh beda Pak Ge. Oh ini sobat. Coba kalian perhatikan. Nah, Nah, seperti ini
lambang yang di sininya hampir mirip-mirip sama ya. Nggih. Beda dengan yang tipikal yang ini. Nggih. Oh iya. Terus ini lambang buto. Aku cenderung kalau ono lambang buto iki dalam penelusuranku kayaknya menyangkut di satu masa deh. Satu masa. Oh gitu. Dan ngene satu masa itu lambangnya rata-rata ini. Oh gitu nggih. Jadi ini kalau boleh dibilang merupakan salah satu ciri khas dari masa tersebut nggak Pak? Kayaknya ngono sih. Tapi ya orang Jawa itu kan punya ekspresi yang unik ya. Menghormati sesuatu untuk bikin orang takut ngono ya. Simbol yang ditakuti dihitung. Bisa jadi kan gitu. Jawa kan akali akeh. Nah, selain ini ada juga yang di atas sana sobat. Di sana juga ada semacam kayak kalau boleh dibilang itu apa itu Pak ya? Seperti apa Pak? Kalau yang di atas itu Pak? Negeri kata. Nggih. Iki menariknya sejak fenomena ini saya dapat, aku lebih banyak terkoneksi karo aktivitas angkasa. Kayak mulai aku sering mengamati mendung sing di atasnya ono kilatan cahaya, sing kayak ono bentuk-bentuk pusok apa pesawat dan sebagainya ngono niku sejak iki. Wah, kira di 2017. Oh gitu Pak nggih. Kalau kalian melihat di sana sebenarnya bentuknya itu kayak apa ya? Kayak putar-muter gitu Pak nggih. Tidak namanya. Coba kalian biar ini sobat. Keren sekali nih. Ngeri loh ya. Dan di sini di sebelah saya tadi ternyata juga ada. Nah ini juga kalau kita melihatnya ini seperti gunungan ya sobat. Coba kita akan bertanya kepada Pak Rakai. Pak, kalau yang ini Pak bisa diceritakan? Nah, itu nggak bisa dibicarakan karena barangnya wis dibenahi karena gitu. Waktu itu dapatnya patah. Oh sudah. Nah kayak itu original. Ada lambang sing bikin saya tertarik saat itu ya bentuk segitiga ini. Oh ini ya. Segitiga dengan motif ini persis dengan yang ini. Persis dengan yang ini. Oh iya ya. Persis dengan yang ini. Bentuk segitiga kembangannya ini sobat antara yang ini dengan gada yang ini. Nah ini kalau menurut Pak Rakai juga satu era Pak G. Kemungkinannya. Ikunnya lebih tua yang ini. Oh lebih tua yang itu. Lebih tua yang ini. Nah ini kalau boleh dibilang seperti pusakanya Aquaman itu Pak G. Manusia air itu. Bisa jadi. Nggih. Karena mbiyen tahu dicoba ngono ya. Oh seperti itu nggih. Paling ya jenenge wong seneng kan wis pokoke iya. Nggih. Keren loh ini sobat. Nanti saya akan mencoba ini mengangkatnya. Kira-kira ini saya kuat nggak ya mengangkat pusaka ini ya sobat? Kalau yang ini tadi saya sudah mengangkat yang ini. Ini dan ternyata sangat berat sekali. Yang perlu diperhatikan itu seratannya ya. Nah, seratannya Pak ya. Kamera sampean kan. Nggih. Jelas ini. Ini yang nggak bisa diinikan. Jadi seratan ini kayak contoh misal ini. Dia tidak putus dari lekukan-lekukan ini. Nah, kayak iki ya. Ini ya. Dia tidak putus dan langsung nyambung sampai di lekukan yang dalam. Sama dengan yang ini Pak nggih. Nah, ini sobat. Kayak ini. Kayak gini. Nah, ini sobat. Memperhatikan ini penting ya Pak nggih. Jadi supaya di proses pembersihannya bisa ketara. Seratan ini sampai di dalam bagian logam terdalamnya yang cekung itu enggak putus. Enggak putus. Coba kalian perhatikan. Ya minimal ini dilindungi karo minyak di minyak kan ya kan. Untuk perawatannya sendiri ya, cukup baby oil saja untuk Pak Rakai seperti ini sobat. Pantat bayi aja yang kecil aman kok apalagi pusaka. Karena PR kita kan dia bertahan ada sampai sekarang, bertahan sampai bisa jadi ribuan tahun yang lalu.
masa kita nggak bisa jaga sampai sejauh itu nih. Oh, PR gitu, kita kan nggih. itu aja. Nggih, nggih. Ya minimal nggak ngelalekno nek ini produknya masa lalu. Nggih. Nah, mungkin kalau untuk sebenarnya untuk saya pribadi selama ini yang saya pegang kan untuk pakem pusaka itu di buku-buku itu sobat. Nah, kalau kita melihat yang biasa kita lihat di pakem lalu melihat yang seperti ini kayaknya itu apa ya? Kayak nggak umum gitu Pak G. Kayak ini bukan senjata perang ya. Nggih. Masih sangat tajam. Masih sangat tajam. Oh, gitu, Dan Pak. ini enggak senjata perang karena kita pengguna senjata ya. Nggih. Umpama nek awake dhewe pegang untuk ini pertarungan. Oke. Jelas kapalan tangannya, Pak. Oh, gitu nggih. Iya. Nah, Pegang kalau sulit ngono. nggih. Wis jelas kapalan karena wis gak nyaman, tangan wis mesti ngapak. Nggih. Tapi umpama nek ini pedang simbol bisa jadi. Oh, gitu nggih. Bisa jadi. Aku ditakon iki pedang apa gak ngerti. Pak. Gak ngerti. Nek aku takon arek-arek ngono, oh iku Cak, apa jenenge? Pedang apa ngarani Naga kembar. Naga kemanten. Naga kemanten. Simbol kesejahteraan. Oh iya, sejahtera rek gak sejahtera kayak satu iki. Ya benar sekali. Masuk akal itu sobat. Peniki. Nggih. Kalau boleh sedikit ini Pak, dikasih bocoran. Kira-kira kalau untuk mahar sebuah pusaka yang seperti ini bisa relatif Pak. relatif. Kadangkala ya wis cuman kena sisa rokok, kadangkala ya harus jual kebun. Nah, kalau boleh bilang sobat, ini waktu Pak Rakai mendapatkan ini dulu, kalau boleh dibilang beliau ini Kadang mulai gak ada duit, repot. tukar sapi apa tukar kambing gitu loh sobat. Nah, kalau yang ini adalah ini kapak nggih Pak Ge? Ini kapak ini sobat. Saya nggak berani ngambilnya karena Mantap soalnya. berat sekali. Udah biarkan Pak Rakai sendiri yang luar biasa ini. Nah, ini jenis logamnya beda. Beda Pak Ge? Jenis logamnya beda. Nah, coba kalian perhatikan untuk seratnya ini sobat. Iki anak bekas patah. Ini bekas patahan karena kita temukan waktu itu patah. Oke. Kita coba rekonstruksi ulang dengan ini ya biar bisa membedakan antara yang aslinya seperti apa, yang patah seperti apa. Oh, gitu Pak Ge. Makanya ini masih layak untuk ditunjukkan. Nek iko, nek sing gunungan Yang itu gunungan kayaknya tadi. Duduk noto izin dah. Ya, karena kerjaannya waktu itu teledor banget. Teledor banget. Coba kalian perhatikan untuk serat-seratnya nih sobat. Yang saya heran adalah ini loh. Yang membuat saya takjub adalah serat-seratnya ini sangat-sangat cantik sekali kalau Dilipatan iya. dalam dan masih tajam. Masih tajam banget. Ini kalau dibuat mukul orang masih Ya, kelengar Pak Ge. modar, Pak. Keren. Keren sekali nih sobat.